warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayani dari AK18B ingin mempresentasikan PPT tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Perkenalkan, saya sebagai moderator ingin memperkenalkan teman-teman saya dan ingin menjelaskan tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintah tersebut. Perkenalkan, nama saya Putri Reka Meilisa dari kelas AK18B. Perkenalkan, nama saya Rohati dari AK18B. Perkenalkan, nama saya Siska Cynthia Yuliani dari AK18B. Saya Fosolina dari AK18B. Dan di sini ada hasil kerjasama materi kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Di sini ada tujuannya sebagai acuan bagi penyusun standar, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan para pengguna laporan. Posisi kerangka konseptual ada 3. Yang pertama, kerangka konseptual bukan standar akuntansi. Yang kedua, kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan jika terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam SAP. Yang ketiga, jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual. Pemerintahan. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. A. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan, yaitu bentuk umum pemerintahan dan pemisah kekuasaan. Yang kedua, sistem pemerintah otonomi dan transfer pendapat antara pemerintahan. Terus adanya pengaruh proses politik dan hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah. B. Ciri keuangan pemerintah, ada anggaran sebagai penyataan publik, target, fiskal, dan sebagai alat pengendalian. Investasi aset tidak langsung menghasilkan pendapatan. Kemungkinan penggunaan akuntansi dana. Terus di sini ada pengguna laporan keuangan. Ada pemerintah, masyarakat, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari pemerintahan pusat, pemerintah daerah, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah, atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud, wajib menyajikan laporan keuangan. Peranan pelaporan keuangan pemerintah. Ada 4. Yang ke-1, akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan. Yang kedua, manajemen, memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Yang ketiga, transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholders. Yang keempat, keseimbangan antar generasi, yaitu memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi YAD ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah: menyajikan info yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Komponen laporan keuangan. Laporan keuangan pokok ada 4, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Asumsi dasar ada 3. Yang pertama, asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, asumsi keterukuran dalam satuan uang atau monetary measurement. Di sini ada karakteristik kualitatif laporan keuangan. Ada relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Di sini ada prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Ada basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar. Basis akuntansi, yang pertama basis kas untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan.
Yang kedua, basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang ketiga, entitas diperkenankan menggunakan basis akrual sepenuhnya, namun tetap menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis kas. Tanda kutip cash toward accrual. Prinsip nilai historis atau historical cost. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang. Yang ketiga, nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Prinsip realisasi. Di sini ada pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama 1 tahun fiskal akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut. Prinsip penandingan pendapatan belanja tidak dapat penekanan seperti dalam akuntansi komersial. Terus di sini ada substance over form. Peristiwa harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas. Di sini ada periodisitas. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pemerintah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Konsistensi. Perlakuan akuntansi yang sama harus ditetapkan pada kejadian yang serupa dari periode oleh suatu entitas. Prinsip konsistensi internal. Terus yang kedua ada metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat metode yang baru diterapkan menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Yang ketiga, pengaruh atas perubahan penerapan metode harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Pengungkapan lengkap atau full disclosure. Yang pertama, laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Yang kedua, informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Penyajian wajar, fair presentation. Dalam penyajian dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas diperlukan pertimbangan sehat yang mengandung unsur-unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Kendala informasi yang relevan. Pertama, materialitas. Kedua, pertimbangan biaya dan manfaat. Ketiga, keseimbangan antar karakteristik dan kualitatif. Pengakuan. 1. Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. 2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. 3. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara atau daerah atau entitas pelaporan. 4. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah atau entitas laporan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.